Kasih nama Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan tolong mampukan kami untuk bisa mendengar perkataan Tuhan, memahami apa yang akan Tuhan sampaikan. Bahkan terlebih dari itu, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan semua firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan hal yang mudah bagi kami Tuhan, tapi kami yakin Roh Kudus yang akan memampukan kami, Roh Kudus yang akan menolong kami. Pimpin pemberitaan firman Tuhan, penungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan, tema keluarga yang menjadi berkat. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 26, Tuhan Yesus menyebut bahwa tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, artinya salah seorang dari orang Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi kisah janda di Sarfat itu menjadi kisah yang sangat menarik untuk diperhatikan dan dipelajari. Dan terbukti Tuhan Yesus pun memberikan perhatian pada kisah janda di Sarfat itu. Di dalam Lukas, Tuhan Yesus menyebut kisah tersebut, bahwa Elia diutus kepada seorang janda di Sarfat pada saat situasi di Israel sedang mengalami kesulitan. Kita tahu bersama Tuhan mengizinkan kelaparan yang diakibatkan karena kekeringan. 3 tahun tidak ada turun hujan sebagai konsekuensi dari apa yang bangsa Israel lakukan karena mereka menduakan Tuhan. Raja Ahab di bawah kendali istrinya, Ratu Isabel, lebih mendengarkan apa yang menjadi keyakinan Isabel dan mengikuti apa yang dimau. Bahkan kalau kita baca, ada banyak nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan yang dibantai oleh Ratu Isabel, dan bangsa Israel saat itu mendua, tidak lagi setia pada Yahweh sebagai Tuhan yang disembah, tapi juga mereka menyembah Baal, dan itu membuat Tuhan mendisiplin dengan mengizinkan 3 tahun tidak ada hujan, dan itu berdampak kehidupan ekonomi orang Israel mengalami kesulitan, kelaparan. Dan pada saat itu Tuhan mengatakan, menyuruh Elia untuk ke Sarfat, dan nanti ada orang, ada keluarga yang akan memelihara. Dan yang menarik kalau kita baca dalam 1 Raja 17 yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara, untuk memberkati Elia sebagai nabi Tuhan. Kalau kita lihat, ternyata bukan orang Israel yang hidup di dalam kemapanan secara ekonomi. Ternyata bukan orang Israel yang sedang hidup di dalam kecukupan dan punya jaminan untuk memelihara hidup keluarganya juga hidup orang lain. Tapi kalau kita lihat di situ justru seorang janda, keluarga janda yang kalau kita lihat juga tidak memiliki apa-apa selain sisa makanan yang akan mereka masak, dan setelah itu mereka tidak tahu akan makan apa. Tapi keluarga itulah yang akhirnya menjadi berkat bagi Elia. Kita bisa belajar 2 hal dari keluarga ini. Bahwa keluarga janda di Sarfat bisa menjadi berkat dalam segala keadaan. Menjadi berkat dalam segala keadaan. Menjadi berkat bukan hanya pada saat kita pengen menjadi berkat. Karena kita sedang ada, karena kita sedang berlimpah, karena kita sedang lebih. Tapi menjadi berkat bahkan pada saat kita dalam keadaan yang sulit, yang mungkin kita tidak berpikir ingin menjadi berkat, tapi itu Tuhan mau, dan akhirnya menjadi berkat. Menjadi berkat dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan yang penuh keterbatasan dan kekurangan. Yang kedua, menjadi berkat dengan apa yang dimiliki, menjadi berkat dengan apa yang dipunyai. Kalau kita baca di dalam 1 Raja 17, janda itu hanya memiliki sedikit tepung dan juga sedikit minyak, dan kalau diolah setelah itu tidak tahu akan makan apa, dan dikatakan setelah itu akan mati. Tapi dengan apa yang dimiliki itu sedikit itu dia mau berbagi dan menjadi berkat. Jadi poin yang kedua, jadilah berkat dengan apa yang ada pada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa menjadi berkat.
Kita nggak boleh menganggap diri kita itu nggak bisa menjadi berkat hanya karena kita nggak seperti orang lain. Kita nggak semampu orang lain, kita nggak semapan orang lain. Dalam segala keadaan kita bisa menjadi berkat, karena kita bisa menjadi berkat dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan ketika kita siap, kita bersedia menjadi berkat, ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan. Jadi kalau saya mau menjadi berkat dalam segala keadaan, bahkan menjadi berkat dengan apa yang kita miliki, percaya ada mujizat dari Tuhan. Seperti yang dialami oleh janda di Sarfat, dia terpelihara oleh Tuhan dengan mukjizat yang Tuhan kerjakan. Minyak dan tepung tidak habis sampai pada akhirnya alam kembali normal, hidup normal, hujan muncul, hujan turun, dan akhirnya mereka hidup secara normal. Nah, disitulah Tuhan memelihara sampai pada akhirnya mereka bisa menjalani hari-hari mereka. Tapi yang mau sampaikan bahwa ketika kita menjadi berkat dalam segala keadaan, menjadi berkat dengan apa yang kita miliki, percaya ada mukjizat yang akan Tuhan lakukan. Jadi saudara, selamat menjadi berkat dalam segala keadaan, dan menjadi berkat dengan apa yang saudara miliki, yang saudara terima dari Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih untuk renungan singkat pada kali ini. Mampukan kami Bapa untuk bisa menjadi berkat dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan di mana kami kekurangan, kami bergumul, biarlah kami tetap bisa menjadi berkat, dan kami menjadi berkat dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, jadikan mereka berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.